Hai, saya William. Selamat datang di Soap. Hai semuanya, ada dunia yang tidak terlihat oleh mata biasa, ada suara yang hanya dapat didengar oleh telinga yang disesuaikan oleh roh. Dan ada hikmat yang terdengar seperti kebodohan bagi mereka yang belum dilahirkan kembali. 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke-14 mengatakan, manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dan inilah realitas rohani yang tidak terhindarkan. Dua jenis manusia yang berjalan di atas bumi ini. Yang satu melihat dan yang lainnya buta. Yang satu menerima, yang lainnya menolak. Yang satu dipenuhi roh, yang lainnya masih kosong. Mengapa sebagian orang membuka Alkitab dan menemukan kehidupan, menemukan penghiburan, kekuatan, sementara yang lain menutupnya dengan dahi berkerut dan hati mengeras? Ya, jawabannya sederhana. Bukan karena mereka pintar atau bodoh ya, tidak ya. Tapi karena mereka punya roh atau tidak. Karena tanpa roh, manusia hanya memiliki pikiran duniawi. Dia bisa menghitung bintang, menulis simfoni, membedah otak, membangun menara yang tinggi, tapi tidak akan mampu memahami kasih karunia, tidak akan mampu memahami penebusan, salib, dan hidup yang kekal. Karena itu, ya bagi mereka itu sebuah kebodohan, terlalu sederhana, terlalu tidak masuk akal. Tapi Paulus di dalam ayatnya yang ke-15 dia berkata, manusia rohani menilai segala sesuatu. Bukan karena manusia rohani lebih cerdas, tapi karena dia telah diberikan mata rohani. Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya itu adalah terang yang membuka firman dan cahaya yang mengungkapkan apa maksud Allah. Dan itu adalah suara yang membisikkan hikmat kekal dalam hati yang fana. Nah, manusia rohani itu adalah mereka yang percaya kepada Yesus. Dan mereka mampu menilai dunia. Mereka bisa melihat kejahatan bukan sekedar sebagai pelanggaran sosial, tetapi sebagai pemberontakan terhadap kekudusan Allah. Mereka bisa melihat penderitaan bukan hanya sebagai musibah, tetapi sebagai bagian dari rencana penebusan. Akan tetapi, dunia tidak bisa menilai orang percaya. Kenapa? Ya karena dunia tidak punya kunci untuk membuka rahasia hidup mereka. Dan Paulus menutup bagian ini dengan satu kalimat luar biasa di dalam ayat yang ke-16. Dia mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, coba bayangkan, kita yang rapuh dan terbatas ini memiliki pikiran Kristus. Kita yang dulu gelap kini bisa mengerti isi hati Allah. Kita yang dulu menganggap salib sebagai kegagalan, kini memandangnya sebagai pusat kemenangan kekal. Jadi kalau kamu merasa dianggap aneh karena percaya kepada Yesus, jika kamu merasa tidak dimengerti saat berdiri untuk kebenaran, ingat, manusia duniawi tidak akan pernah bisa memahami dunia rohani. Tapi kamu yang telah diberi mata untuk melihat, hati untuk percaya, dan pikiran Kristus untuk mengenal Allah. Sampai jumpa di episode berikutnya.